واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من
إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن
تقبل الله منكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا
Kiai Haji Abdurrahman Ambodale adalah ulama besar, perintis tumbuh kembangnya organisasi Darul Dakwah Wal Irsyad atau DDI, yang kini cabangnya tersebar di berbagai daerah. Dia dilahirkan tahun 1900 di Wajo. Kiai Haji Abdurrahman Ambodale merupakan sosok ulama yang ikhlas dan penuh dedikasi, komitmen dalam menjalankan syiar Islam. Beliau itu adalah seorang ulama besar, karismatik, yang sepengetahuan saya, ya tidak ada duanya di Sulawesi Selatan ini. Bahwa beliau punya sebagai seorang ulama kaliber nasional, bahwa beliau itu memiliki ilmu yang boleh dikatakan lengkap, di samping daripada kepribadian beliau sendiri. Bahwa berkaitan dengan kepribadian beliau sendiri, bahwa beliau itu adalah seorang ulama yang betul-betul ikhlas. Keikhlasannya sudah teruji. Saat diculik gerombolan DI, TII, Kahar Muzakar, Andre Guru Ambodale, begitu ia sering disapa, tak pernah kendor menyampaikan dakwah dan meluruskan akidah umat Islam meski harus hidup berpindah-pindah di dalam hutan. Waktu beliau di hutan, beliau diculik di daerah Maros yang lokasinya sekarang itu tempat pompa bensin itu di Belang-Belang, di Putih, antara Putih itu. Di situ dalam perjalanan beliau ke Makassar dihadang oleh gerombolan, diculik naik ke hutan. Beliau melalang buana di hutan selama 8 tahun. Dan kerjanya itu ialah berdakwah, mengajar, berdakwah, mengajar. Kata murid yang mengikuti beliau dalam perjalanan di hutan, kapan kita tiba di satu tempat, terus beliau mengatakan, buka kitabmu, kita belajar. Dan apabila mendatangi suatu kampung di mana beliau melihat bahwa di sini akidah masyarakat belum beres, beliau luruskan dulu, baru ditinggalkan kampung itu. Nah, bayangkan 8 tahun. Tidak ada gaji, tidak ada amplop. Materi dakwah yang disampaikan Andre Guruta Ambodale selalu bernada sejuk dan tidak pernah bicara keras sehingga mudah diterima. Dia menampilkan kebijaksanaan. Dialah penggagas dakwah melalui pendidikan Islam serta usaha sosial dan ekonomi lainnya. Andre Guruta Ambodale bahkan membangun madrasah DDI pada 3 kabupaten berbeda, yakni Mangkoso Baru, Parepare, dan di Pindrang. Bapak Kiai Haji Abdurrahman Ambodale sebagai salah seorang ulama di Indonesia ini, terutama di Sulawesi Selatan, beliau itu adalah seorang penggagas dari segi dakwah, pendidikan Islam, dan usaha-usaha sosial Islam. Itu yang misi yang diemban oleh beliau sepanjang hidupnya. Khusus untuk di bidang pendidikan, beliau itu komitmen berangkat dari Madrasah Arabia Islamiyah yang merupakan pengembangan dari Madrasah Arabia Islamiyah dari Sengkang, dari Kiai Haji Muhammad As'ad. Lalu kemudian madrasah yang sama juga beliau bangun di Mangkoso. Ketika itu
beliau diminta oleh kerajaan Sopen Riaja untuk membina masyarakat di Sopen Riaja yang berkedudukan di Mangkoso, maka beliau membangun Madrasah Arabia Islamiyah. Selain menjadi santri di Sengkang, Andre Gruta Ampodale juga pernah menimba ilmu ke Mekah Al-Mukarramah. Di sana dia mengaji kitab kuning pada sejumlah ulama Mekah, di antaranya Syekh Ahmad Sanusi. Khusus untuk pendidikan Andre Gruta Ampodale, beliau itu tadinya nyantri belajar di salah satu orang ulama besar, yaitu Kiai Haji Muhammad Asad di Sengkang, lalu kemudian juga belajar di Mekah. Nah, setelah itu baru kembali untuk mengabdikan diri sebagai ulama. Nah, jadi beliau pendidikannya di pesantren, lalu kemudian juga pernah belajar di Mekah. Ya, sehingga dari kedua tempat inilah membekali beliau untuk mengembangkan ilmu-ilmu agama dan sekaligus menjadi inspirasi untuk mengembangkan, menyebarluaskan agama Islam melalui dakwah, pendidikan, dan usaha sosial. Tahun 1938, Andre Gruta Ampodale dengan berat hati harus meninggalkan Sengkang, tempatnya menimba ilmu kemudian mengabdi. Raja Sopeng Riaja memintanya datang ke Mangkoso untuk memakmurkan masjid. Disinilah dia kemudian berkiprah merintis Madrasah DDI Mangkoso yang menjadi cikal bakal pesantren Mangkoso. Beliau berpindah karena atas undangan, atas panggilan Raja Sopen Riaja pada waktu itu, maka beliau bermukim di Mangkoso. Dan pada saat bermukim di Mangkoso itulah beliau kembangkan madrasah yang namanya Madrasah Arabia Islamiyah. Ya, lalu kemudian setelah konferensi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Watan Sopeng, beliau mengembangkan madrasah yang namanya Darud Dakwah wal Irsyad DDI. Nah, DDI inilah yang membentuk cabang dan ranting di seluruh daerah, seluruh wilayah, sehingga sampai ke seluruh pelosok tanah air. Ya, dari kepulauan Sumatera, ada di Jambi, ada di mana-mana, lalu kemudian di kepulauan di Kalimantan, ada di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Utara, Selatan, semua banyak DDI di sana. Nah, di Sulawesi demikian juga, Sulawesi Selatan khususnya, karena di sinilah pusatnya. Lalu kemudian beralih ke Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara. Nah, di situ banyak semua DDI. Termasuk sekarang ini masih Sulawesi Selatan dulu, tapi sekarang menjadi Sulawesi Barat. Nah, di Sulawesi Barat juga banyak sekali madrasah DDI yang merupakan cabang dari sebuah induk organisasi, yaitu Darud Dakwah wal Irsyad, sampai pada saat sekarang ini. Beliau itu adalah tangan kanan gurunya di Sengkang, Andre Gruta Kiai Haji As'ad. Sehingga ketika raja di sini, di Mangkoso ini, yang fotonya itu di atas bersamaan berdampingan dengan beliau, itulah raja di sini waktu itu dengan kekuasaan kerajaannya tingkat kecamatan. Ya, beliau itu awalnya mendirikan masjid di 3 wilayahnya, yang sebelumnya itu masih disebut Langkara. Langkara, kalau sekarang Musala, kalau di sini ya Langgar. Ya, kalau di Malaysia itu Surau. Itu dalam wilayah kecamatan itu, wilayah kerajaannya. Kemudian tahun 35, 3 kampung, Mangkoso, Lapasu, Tahkalasi,
itu dirubah menjadi masjid. Dirubah menjadi masjid, tapi kenyataannya masjid kosong. Setelah masjid kosong ini diadakan rapat oleh beliau itu, raja ini, bagaimana sehingga masjid ini bisa terisi. Lalu usul dari seorang keturunan Arab di Mangkoso, namanya Syekh Madar, mengatakan sekarang raja sudah berhasil mendirikan masjid, namun masjidnya kosong. Jadi tugas sekarang raja ialah mendirikan isi masjid. Lalu ditanya, apa yang dimaksud mendirikan isi masjid? Beliau menjawab dengan mengatakan, yaitu dengan mengadakan angajian. Itulah yang sekarang disebut pesantren. Bahasa Bugisnya itu aslinya angajian, tempat orang mengaji kitab. Bukan hanya mengaji Al-Quran, tapi juga mengaji kitab, angajian. Sehingga santri-santrinya disebut anak pengaji. Ya. Lalu siapa yang akan membina? Dari musyawarah itu muncullah nama Andre Guru Tambodale. Dan itulah diupayakan, diminta dari Sengkang. Begitu berat Andre Guru Kiai Haji As'ad untuk melepaskan. Tetapi ada falsafah orang Bugis mengatakan ikale getenge kikeke. Ikale getenge. Jadi Andre Guru Kiai As'ad mak geteng, tapi ini utusan dari sini, dari raja, itu mak keke merengek terus, ya. Akhirnya dilepaskan, datanglah ke Mangkoso. Tanggal 21 hari Rabu, 21 Desember 1938, beliau tiba hari Rabu membuka pengajian perdana di masjid. Sekaligus itulah yang dijadikan sebagai tanggal lahirnya pondok pesantren ini. Pendirian Darul Dakwah Wal Irsyad atau DDI disepakati pada Konferensi Ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah se-Sulawesi di Watang Sopeng. Dalam konferensi itu, Andre Guru Tambodale didaulat memimpin DDI. Sejak itulah beliau membina dan mengembangkan Darul Dakwah Wal Irsyad sampai ke seluruh penjuru tanah air. Hampir di seluruh kepulauan di Indonesia ada DDI. Mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, yang sedikit hanya Jawa. Yang paling banyak di Sulawesi, Kalimantan, termasuk Maluku, Papua, Nusa Tenggara, semua ada DDI. Yang hingga sekarang ini, kalau dihitung madrasahnya, itu kurang lebih 2.000 madrasah seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Hapuskan dendam, bersihkan hati dan luruskan niat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kami bekerja untuk menjaga keberlangsungan pasokan listrik ke seluruh pelanggan PLN sepanjang waktu, termasuk di bulan Ramadan ini. Karena kami memahami listrik untuk kemajuan dan kenyamanan hidup kita. Bu, maaf ya, ayah belum bisa pulang. Selamat berbuka puasa ya. Semoga dengan kesempurnaan puasa dan maksimalnya ibadah lainnya, keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, merupakan rujukan pendidikan vokasi dan profesi tenaga kesehatan paling berpengaruh di kawasan tengah dan timur Indonesia. Poltekkes Kemenkes Makassar dalam mewujudkan visi misinya sebagai institusi pendidikan kesehatan dengan keunggulan pada kesehatan, perkotaan atau urban health. Di masa pandemi COVID-19 ini, Poltekkes Kemenkes Makassar tetap mampu menjamin mutu lulusannya sebagai tenaga kesehatan yang akan bekerja baik dalam dan luar negeri. Tetap survive menghadirkan output tenaga kesehatan dengan standar mutu dan kualitas berdasarkan jaminan akreditas institusi dan PT atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar mengelola 8 jurusan, di antaranya informasi penerimaan mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Makassar bisa diakses di Poltekkes Kemenkes Makassar. Pilihan terbaik untuk menjadi tenaga kesehatan yang profesional dan unggul di Indonesia. Tahun 1950, Andre Guru Tambodale terpaksa harus meninggalkan Mangkoso karena diangkat menjadi Kadi Magdul Setasi yang berkedudukan di Parepare. Beliau di sini sampai meninggalkan Mangkoso ini, resminya itu tahun 50. Sebelumnya itu beliau diangkat untuk menjadi Kadi Malusit Tasi, itu wilayah Parepare dan sekitarnya. Ketika itulah ya beliau pindah, ya kalau tidak salah tahun 47 itu pindah ke Parepare, tetapi masih bolak-balik Mangkoso, ya dengan naik sepeda dibonceng naik 35 kilo itu, ya. Tugas di Parepare, itulah beliau itu. Dan setiap pidato itu yang paling dianukan itu keikhlasan, ya, dan ilmunya luar biasa. Pindah ke Parepare, selain melakukan tugas negara untuk menjadi kadi di situ pada waktu itu, juga beliau membuat pesantren Darud Dakwah wal Irsyad di Parepare yang berada di Ujung Lare. Nah, disitulah beliau membina santri pada era tahun 70-an sampai tahun 77. Pada tahun 77 karena satu dan lain hal, pesantren ini mengalami bubar pada waktu itu, maka beliau beralih lagi membentuk pesantren di Kabupaten Pindrang, yaitu di Kabalangan. Nah, dan itu sampai saat sekarang ini masih tetap berlanjut. Jadi ada 3 tempat pendidikan yang beliau langsung sebagai pimpinan dan tenaga pengajarnya, yaitu di Mangkoso, Parepare, dan Kabalangan. Dan ketiga tempat inilah yang melahirkan banyak sekali santri, ulama di kemudian hari. Andre Guru Tambodale termasuk di antara sedikit ulama yang di dalam tubuhnya mengalir darah seni. Bakatnya itu ditunjukkan dengan menciptakan lambang DDI dan lambang Asadiyah.
Dia juga pernah mengubah syair-syair lagu klasik. Beliau juga punya jiwa seni. Sampai lambang DDI dan lambang Asadiyah beliau ciptakan itu. Beliau ciptakan. Ya. Di samping itu saya pernah mendengar dari putrinya ini Raja mengatakan waktu kawinnya itu kemanakannya Raja ini yang namanya Andi Makasau. Waktu kawinnya katanya itu petasau, itu Gurta membantu perempuan membuat dekor. Ya, di situ kelihatan ada jiwa seninya. Kemudian yang lainnya lagi mengenai jiwa seni, ini mengubah nyanyian-nyanyian. Berapa banyak nyanyian-nyanyian digubah, ya kita istilahkan di sini dengan lagu-lagu klasik. Pengembangan usaha-usaha ekonomi umat selalu menjadi perhatian Kiai Haji Abdurrahman Ambodale. Usaha-usaha dalam bagaimana merefleksikan atau mengejawantahkan nilai-nilai ekonomi dalam Islam. Beliau membangun usaha-usaha yang dapat ditiru oleh santrinya. Beliau pernah menggagas usaha percetakan, usaha peternakan, usaha pertokoan dan koperasi dan sebagainya. Ya, termasuk di dalam pertanian, perkebunan, ya semua sudah dirintis oleh beliau di masa hidupnya, terutama di era tahun-tahun 1970-an sampai tahun 1980. Nah, di situ beliau banyak mengembangkan usaha-usaha ekonomi. Ya, selain itu pula juga banyak usaha-usaha sosial yang digagas oleh beliau. Andre Guru Tambodale, ulama multitalenta yang produktif menulis. Hebatnya sebab dia tidak hanya menguasai satu cabang ilmu agama. Karya tulisnya meliputi semua cabang ilmu agama. Kemudian dari segi karya tulis, beliau itu hampir seluruh cabang ilmu agama punya karya tulis. Mulai dari ilmu tajwid, ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu fikih, usulul fikih, sampai kepada kitab yang menjelaskan tentang nilai-nilai tasawuf. Beliau tulis yang kalau dari segi tasawuf, dari segi akidah, beliau punya tulisan yang sampai sekarang ini banyak masih dibaca oleh umat, yaitu Al-Qaulus Shadiq. Ya, ada kitab beliau yang bernama Al-Qaulus Shadiq. Nah, itulah yang paling banyak digemari oleh masyarakat Islam karena memang menyangkut akidah dan tasawuf. Ya. Jadi hampir seluruh cabang ilmu agama ada semua karya beliau itu yang ditinggalkan. Mulai dari yang dasar sampai kepada kitab yang menyangkut pelaksanaan ibadah, termasuk soal akhlak dan tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Hapuskan dendam, bersihkan hati dan luruskan niat. Selamat
menunaikan ibadah puasa. Kami bekerja untuk menjaga keberlangsungan pasokan listrik ke seluruh pelanggan PLN sepanjang waktu, termasuk di bulan Ramadan ini. Karena kami memahami listrik untuk kemajuan dan kenyamanan hidup kita. Bu, maaf ya, ayah belum bisa pulang. Selamat berbuka puasa ya. Semoga dengan kesempurnaan puasa dan maksimalnya ibadah lainnya, keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa, Kek? Sena. Ini siapa, Kek? Nah, Rangga nih. Betul, Kek. Milka? Bukan. Malaika. Benar. Wah, Cahayu iki. Bella. Ini gimana? Ini aja. Bagusan kacamata ini. Biar kakek lihatnya lebih jelas. Pakai poin aku aja ya. Sambungkan senyuman bersama Telkomsel Siaga. Ada beberapa kitab yang ditulis beliau itu dalam bahasa Bugis itu umumnya. Kalau ada yang liur itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi ada juga yang bahasa Arab. Yang bahasa Arabnya itu kitab usul fikih dibentuk dalam bentuk syair. Di situ kita lihat kehebatan bahasanya itu. Kehebatan bahasanya karena mengubah suatu syair dalam bahasa Arab itu tidak mudah. Sulit betul. Ya, mengubah satu syair, ya satu baris saja syair dalam bahasa Arab itu sulit. Ini satu kitab dibuat dalam susunan syair itu. Sedangkan ini bukan syair yang menghayal-hayal, atau ini ilmu usul fikih yang digubah dalam bentuk disusun dalam bentuk syair. Di situ kita lihat kehebatan bahasa beliau itu. Beliau kuasa ilmu faraid. Andre Guru Tambodale disebut-sebut memiliki ilmu gaib yang diterima dari gurunya Syekh Ahmad Sanusi di Mekah yang mengajarkan kitab Khazinatul Al-Asrar Al-Kubro yang menyingkap rahasia-rahasia amalan para waliullah. Karena itulah dia mampu membaca masa depan jauh sebelumnya dia sudah memprediksi dengan rinci akan kekuasaan Orde Baru dan Golkar. Bahwa Orde Baru itu akan memerintah selama 2-3 periode Pariyama tadi. Dan insya Allah satu ketika kita akan ketemu kembali. Entah siapa yang benar. Anda yang benar, saya yang salah, atau saya yang benar, atau Anda yang salah. Kita akan ketemu. Dan kita akan saling mengakui siapa yang benar, siapa yang salah. Berangkatlah saya. Berangkatlah saya ke Makassar untuk lanjutkan pendidikan. Setelah saya 1 tahun di Makassar, benar yang dikatakan oleh beliau bahwa tidak ada yang bisa jadi apa-apa kecuali dia orangnya Golkar.
saya anggap sebuah hal yang luar biasa. Karena pas benar-benar Orde Baru itu memerintah 32 tahun. Berarti 16 kali 2 kan? 2 periama. Luar biasa. Itu sesuatu yang itu sesuatu yang saya anggap sebuah hal yang luar biasa. Nama Kiai Haji Abdurrahman Ambodale dicatat sejarah dengan tinta emas. Dia dikenang sebagai tokoh, ulama yang penuh dedikasi, ikhlas dalam mengembangkan syiar Islam melalui pendidikan agama. Organisasi Darul Dakwah Wal Irsyad yang dirintisnya kini memiliki ribuan cabang dan tersebar di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan puasa telah tiba. Bulan suci yang penuh pengampunan. Bulan yang penuh maghfirah. Mungkin selama ini di antara kita ada salah dan hilaf. Waktunya kita saling memaafkan. Saya HM Nurdin Halid mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati yang tua, hargai yang muda. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kumandang azan maghrib menandakan bahwa kita telah menang melawan hawa nafsu seharian. Kami, Ketua dan segenap anggota Iktawan DPRD Kota Makassar mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
saya mengucapkan selamat memasuki bulan Ramadan bagi segenap umat Islam di Makassar dan di Indonesia pada umumnya. Semoga bulan Ramadan ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendapatkan maghfirah, rahmah, dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap dengan Ramadan tercipta karakter keislaman kita agar terbina jiwa insan yang peduli dengan kehidupan sosial kemasyarakatan melalui zakat, infak, dan sedekah. Pastikan semangat Ramadan senantiasa terpatri di dalam hati dan selalu menyala dalam jiwa setiap saat. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap jaga prokes untuk keselamatan bersama. Selamat menanti waktu berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika hati seputih awan, jangan biarkan ia mendung. Jika hati seindah bulan, maka hiasi dengan senyuman. Kami segenap keluarga besar Universitas Ushuaia mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, tidak terasa kita berjumpa kembali dengan bulan Ramadan 1443 Hijriah, bulan yang penuh berkah, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengajak kepada seluruh masyarakat, khususnya umat muslim di Sulawesi Selatan, mari kita menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, berkah dan ampunan ini dengan sepenuh hati, dengan memperbanyak zikir dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersedekah, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, serta memperbanyak membaca Al-Quran. Mari kita menjadikan bulan yang suci ini, bulan yang mulia ini sebagai momentum yang tepat untuk meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, sekaligus sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, olehnya kita jadikan Ramadan ini sebagai tempat untuk menjaga keimanan kita, menjaga juga kesehatan kita dengan asupan imun dan gizi serta mental kita yang lebih baik. Kita berharap Ramadan kali ini akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat mencapai derajat takwa. Selama kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang ya Ramadan. Saya Rudianto Lalo, Ketua DPRD Kota Makassar beserta keluarga mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga puasa kita senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Adi Rashid Ali, pimpinan DPRD Kota Makassar, dengan ini mengucapkan selamat menantikan berbuka puasa. Semoga di bulan yang suci ini kita semua diberikan rahmat, diberikan hidayah, dan tentunya diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat ke semua, salam untuk keluarga tak semua. Jaga kesehatan tak. Berbagilah makanan kepada orang lain untuk berbuka puasa, maka puasamu akan terasa lebih bermakna. Saya, Andi Suhada Saipele, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Taburlah kebaikan kepada siapapun, insya Allah kebaikan akan datang menghampirinya. Turun ke peraduan, maghrib pun tiba di riasan, tanda puasa wajib dibatalkan. Saya, Haji Andi Nurhaldi Nurin Halid, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga Ramadan kali ini kita mendapatkan pahala, kedamaian, dan kebahagiaan yang melimpah. Amin, amin ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci kembali tiba. Saatnya tepat mensucikan diri dari segala dosa. Mari kita sambut bulan Ramadan yang suci dengan kegembiraan dan hati yang bersih. Saya Muhammad Ramdan Pomanto, Wali Kota Makassar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Sehat ki selalu, peduli ki salamaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehari sudah kita menahan lapar dan dahaga. Kini tibalah waktunya kita menantikan waktu berbuka puasa. Kami, keluarga besar PT Pegadaian Kanwil 6 Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك صمنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح. لا إله
إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji, sebagaimana telah Engkau janjikan. Hukum tahun baru di dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Salatan wa salaman ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'din. Pemirsa Celebes TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang mubarakah ini semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada kita berkah, rezeki, kesehatan, dan kenikmatan, kesempatan, bahkan kesempatan yang akan datang nantinya. Pemirsa Celebes TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap umat memiliki tahun yang istimewa dari harinya, dari tahun-tahunnya. Umat Islam memiliki hari istimewa, hari yang dirayakan, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Rasulullah SAW berpesan melalui sabdanya bahwasanya li ahlil jahiliyah yaumani fi kulli sana. Dulu orang-orang jahiliyah memiliki dua hari raya, yaitu Nairus dan Mahrijan. Di dua hari raya itu mereka bersenang-senang, berhura-hura, bahkan menghambur-hamburkan harta. Sampai ketika ada anaknya yang lahir perempuan, dikuburnya hidup-hidup. Karena menurutnya anak perempuan hanya membawa sial. Anak perempuan tidak mampu apa-apa. Yang dibanggakan dan dijaga hingga dibesarkan hanyalah anak laki-laki. Itu masa-masa jahil. Memiliki dua hari rayanya, Nairus dengan Mahrijan. Ya Rasulullah ilal Madinah. Ketika Rasul masuk ke kota Madinah, Rasul menyampaikan kepada seluruh umatnya, baik dari kaum Ansar, kaum Muhajirin, bahwasanya dua hari raya itu Allah gantikan menjadi dua hari raya yang suci dalam Islam, Yaumal Fitrah wa Yaumal Adha, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Selain itu bukan lagi hari raya dalam Islam. Dari sinilah ulama-ulama berpendapat, 4 imam mazhab bahkan, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambali, Imam Ibnu Hanbal dan Hanafi, satu sepakat bahwasanya siapa yang mengikuti kebiasaan dari kaum-kaum yang bukan kaumnya, bukan kaum Islam, maka dia termasuk dalam golongannya. Insya Allah pada perjumpaan kita kali ini saya akan menyampaikan tema kultum yang berjudul hukum memperingati atau merayakan tahun baru Masehi di dalam Islam. Hukum merayakan tahun baru Masehi di dalam Islam. Tentunya para ulama ini berbeda pendapat. Ada sebahagian ulama yang tidak membolehkan. Bahkan ada sebagian ulama yang mungkin membolehkan, tapi dalam kategori ada dalam kurungnya ya, ada tanda tanya yang paling besar. Kenapa? Karena memang bahwasanya Rasulullah SAW berpesan kepada seluruh umatnya bahwasanya man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengikuti kebiasaan kaum-kaum yang lain, maka dia adalah kaumnya. Kita ini umat Islam, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk merayakan yang namanya hari tahun baru Masehi. Kalau kita melihat dari sejarahnya, tahun baru Masehi ini dari kalender Masehi yang menyampaikan bahwa Masehi itu
berasal dari Masih Isa alaihissalam, yang menurut orang-orang Nasrani itu adalah Isa al-Masih. Maka sebagai umat Islam tidak seharusnya kita mengikuti jalur tersebut, tapi kita harus mengikuti dari himbauan baginda Rasulullah melalui sabdanya dan juga melalui ajarannya dari Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyempurnakan umat Islam keafatan di dalam ajaran agamanya yang sempurna. Makanya oleh itu dari pendapat-pendapat ulama ini berbeda. Ada yang membolehkan, tapi ada yang tidak membolehkan. Bahkan tidak membolehkan ini termasuk dari kalangan ulama Syafi'iyah juga berbeda pendapat. Bahkan banyak pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa siapa yang mengerjakan hal tersebut, maka dia termasuk kaum-kaum yang telah hadir sebelum Islam ini. Olehnya itu, pandangan-pandangan ulama ini melahirkanlah tahun-tahun baru, biasanya melaksanakan zikir-zikir akbar, tablik akbar. Dia mengisi tahun baru ini dengan cara Islami. Dia menarik masuk ke dalam cara Islaminya. Seperti apa? Mengerjakan zikir, tablik akbar bersama-sama. Apalagi dalam waktu dekat ini, mungkin esok tiba tahun baru di hadapan kita. Ya mungkin bakar petasan, mercon dibakar semua, sampai meniup trompet, menggunakan daripada kebiasaan-kebiasaan orang-orang Majusi yang membakar api. Majusi kan yang selalu membakar api. Dia menggunakan ritual-ritualnya dengan api, bahkan orang-orang yang lainnya. Maka sepatutnya kita menjadi umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentunya kita terlebih dahulu pahami kondisi seperti apa yang kita tempati pada saat itu. Itu yang dimaksud. Islam ini bisa tumbuh di mana saja. Jadi dalam hal seperti ini, melihat konsep Islam itu tidak menyulitkan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah saja tidak pernah menyulitkan hambanya di luar kapasitas kemampuan seorang hamba. Kalau kondisimu pada saat itu memang kondisi di tempat penuh dengan orang-orang yang kaum-kaum yang bukan kaum Islam, bukan beragama Islam, maka kondisikan dirimu di tempat tersebut. Tidak mestinya kita yang berada di mayoritas beragama Islam, lantas kita ingin melaksanakan hal tersebut. Ya mungkin itu sangat melanggar bagi diri kita sendiri. Tapi kalau kondisi kita, tempat kita ini berada di tempat yang mungkin minoritas, mau tidak mau kita saling menghargai satu sama lain. Itu yang paling penting. Karena keselamatan di antara semua umat beragama, tentu negara menjamin itu. Tapi apa yang bisa kita tahu ke depan nanti? Olehnya itu, dalam hukum mengambil sikap dalam agama, kembalikan dirimu kepada Al-Quran, As-Sunnah. Bertanya kepada ulama-ulama yang paham tentang hal tersebut. Maka hukum melaksanakan hari raya Tahun Baru Masehi, boleh atau tidaknya, yang jelasnya itu kembalikan kepada antum semua, para pemirsa Selebes TV yang dirahmati Allah SWT, dan kembalikan dirimu kepada para ulama Al-Quran dengan As-Sunnah. Banyak bertanya kepada ulama-ulama. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahul musta'an wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbanglah yang tinggi, tanpa khawatir saat mendarat, karena ada landasan aman yang menanti. Teruslah berjalan jauh, jangan ragu sampai tujuan, karena jalanan nyaman panjang terbentang. Ciptakanlah karya-karya besar, berani maju mengambil risiko, karena kekuatan besar senantiasa menopang. Dan di saat pulang, peluk hangat keluarga tercinta. Tidak usah takut, ketulusan akan selalu melindunginya. Boswa Semen, puluhan tahun membangun negeri, dipercaya untuk karya besar, dicintai oleh Indonesia.